Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tempat yang lebih nyaman selain masjid. Tapi entah kenapa pada suatu ketika di siang itu masjid terasa sangat sepi. Namun hal itu tidak menyurutkan langkah beliau untuk berdiam diri di dalam masjid seperti biasanya. Namun saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memasuki pintu masjid, beliau sangat terkejut. Ada sesosok tubuh membayang dan akhirnya semakin jelas. Ternyata sosok tersebut adalah iblis la'natullah alaih. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengok ke dalam, terlihat ada dua orang di dalamnya. Orang pertama tengah melaksanakan sholat dengan khusyuk sekali. Sedangkan orang kedua sedang tertidur pulas di dekat pintu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menghampiri iblis, kemudian bertanya, "Apa gerangan yang sedang kau lakukan di sini, wahai iblis? La'natullah alaih." Iblis rupanya tidak kaget sama sekali. Kenapa? Karena Rasulullah bisa mengetahui dan bisa melihat langsung akan kehadirannya. Dengan ketakutan, iblis menjawab, "Sejujurnya, wahai Rasulullah, aku hendak masuk ke dalam masjid untuk menggoda dan merusak ibadah orang yang sedang sholat itu." Rasulullah merasa heran dengan tingkah iblis yang nampak ketakutan, seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Kemudian beliau bertanya lagi, "Lalu apa yang menghalangimu untuk menggoda dan merusak ibadah orang yang tengah sholat itu?" Iblis masih ketakutan, lantas ia menjawab, "Ada orang itu yang tengah tertidur dekat pintu. Aku takut sekali kepadanya." Rasulullah semakin heran, "Mengapa kau justru takut pada orang yang tengah tidur? Padahal ia tengah lengah, dia tengah lalai, tidak ingat apapun. Mengapa justru engkau malah lebih takut kepada orang yang tidur itu?" Akhirnya iblis berkata dengan terbata-bata, "Ketahuilah wahai Rasulullah, aku sama sekali tidak takut pada orang yang tengah sholat itu, karena orang itu bodoh. Ia tidak pernah mencari ilmu, ia tidak pernah belajar, sehingga ia tidak tahu bagaimana cara melaksanakan sholat dengan baik, melaksanakan sholat dengan benar. Bagiku mengganggu dan merusak ibadahnya semudah membalikan telapak tangan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih heran mendengarnya. "Lantas, kenapa kau justru takut kepada orang yang tengah tertidur?" Kemudian iblis itu menjawab, "Sebab orang yang tengah tidur itu, orang yang tengah tertidur lelap itu adalah orang alim. Ia mempunyai banyak ilmu. Bahkan ketika ia tidur pun, ia memakai ilmunya dan tidak asal tidur. Hingga perlindungan Allah begitu kuat terhadap dirinya.
Itulah sebabnya iblis takut memasuki masjid. Iblis berpikir, kalaupun ia berhasil mengganggu orang yang tengah sholat itu, nanti orang yang alim tersebut akan terbangun kemudian mampu mengusir iblis dengan doa-doa yang dibacanya sebelum tidur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian teringat bahwa ketika Nabi Sulaiman alaihi salam disuruh untuk memilih karunia yang disukainya, apakah harta, tahta atau ilmu, Nabi Sulaiman alaihi salam justru mengambil ilmu. Karena dengan memilih ilmu tersebut, akhirnya Nabi Sulaiman alaihi salam mampu memiliki harta dan tahta sekaligus. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talibul ilmi tabasutu lahul malaikatu ajnihataha ridan bima yatlubu." Yang artinya kurang lebih, para malaikat menggelar sayapnya, mengepak-ngepakkan sayapnya kepada penuntut ilmu agama karena ridha kepada ilmu yang dituntutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.